Karyamu, Roh Kudus yang mengajar kami dengan hikmat, wahyu, dan pengertian. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Semua berkata, amin. Alright, mari kita lihat Ayub pasal 36. Ayub pasal 36, lihat pada ayat yang ke-11. Ayub 36, ayat yang ke-11. Saya akan ajak kita baca ayat ini bersama. Ayub 36, ayat yang ke-11. Yang sudah ketemu katakan amin. Nah, belum semua. Coba cari dulu Ayub 36, ayat 11. Ya, kita akan baca sama-sama dengan keras. 2, 3. Jikalau mereka mendengar dan takluk, maka mereka hidup mujur sampai akhir hari-hari mereka, dan senang sampai akhir. Kita semua sudah belajar bahwa Tuhan mau kita berkelimpahan. Dengan segala banyak alasan, banyak hal yang sudah kita pelajari, Tuhan mau kita berkelimpahan. Dan ingat, kita sudah belajar tentang persepsi. Ada banyak hal yang salah dari cara pandang kita, melihat dengan sudut yang sama sekali beda dengan yang Tuhan mau. Nah, caranya bagaimana? Kita kan masih berkutat kepada dasar, tapi sekarang kita mau melihat caranya bagaimana. Kita harus juga menyadari bahwa kelimpahan yang di dalam Tuhan itu harus didapat juga dengan cara Tuhan, bukan dengan cara dunia. Di mana bedanya? Bedanya kalau cara dunia adalah kita menggunakan semua upaya, semua kekuatan, semua tipu daya, semua trik apapun yang dunia tawarkan kepada kita. Tapi kalau itu sudah mulai pakai cara Tuhan, maka tidak ada pilihan lain. Harus seperti yang Tuhan mau. Dan Tuhan berkata, jikalau mereka mendengar dan takluk, atau jikalau mereka mendengar dan taat, maka mereka akan diberkati, hidup mereka akan mujur sampai akhir daripada tahun-tahun hidup mereka. Itu yang merupakan janji Tuhan buat kita. Kelimpahan yang Tuhan sediakan buat kita, harus kita nikmati dengan cara Tuhan. Kita berkata, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sia orang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang menjaga kota, maka sia-sia juga para penjaga berjaga. Jadi semuanya kalau bukan dari Tuhan, ujungnya itu sia-sia. Jadi kita harus mengerti bahwa ini merupakan yang Tuhan mau. Tidak ada cara lain, kecuali kalau kita ingin menikmati kelimpahan yang dari Dia, harus dengan cara yang dari Tuhan juga. Nah, lebih jauh lagi, mari kita lihat dalam kitab Pengkhotbah pasal yang kedua. Pengkhotbah 2, ayat yang ke-25 dan ayat yang ke-26. Pengkhotbah pasal 2, ayat 25 dan ayat yang ke-26. Saya akan baca buat Anda Pengkhotbah 2, 25, 26. Karena siapa dapat makan dan merasakan kenikmatan di luar Dia. Dengan kata lain, kalau kita ingin makan dan kita mau merasakan kenikmatan, harus di dalam Dia, bukan di luar Dia. Karena kepada orang yang dikenannya, jadi di sini masalahnya cuma dia berkenan atau tidak, gitu ya. Bukan soal yang lain, itu soal perkenan Tuhan masalahnya. Alkitab berkata, karena kepada orang yang dikenannya, Ia mengaruniakan hikmat, pengetahuan, dan kesukaan. Bayangin ya, hikmat, pengetahuan, kesukaan itu diberikan Tuhan. Itu pemberian. Dan pemberian itu diberikan kepada orang yang dikenannya. Bukan kepada orang yang baik, bukan kepada orang yang hebat, tapi kepada orang yang dikenan Tuhan. Jadi kuncinya itu hidup berkenan di hadapan Tuhan. Tidak ada yang lain.
Banyak orang mencoba dengan segala kekuatannya. Tapi saya mau katakan, kecuali kita hidup berkenan di hadapan Tuhan, tidak ada yang bisa mengalahkan itu. Saya ulang lagi. Karena kepada orang yang dikenannya, ia mengaruniakan hikmat, pengetahuan, dan kesukaan. Tetapi orang berdosa ditugaskannya untuk apa? Menghimpun dan menimbun sesuatu yang kemudian harus diberikannya kepada orang yang apa? Dikenan Allah. Ini pun kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Jadi intinya adalah, kalau kita mau menikmati kelimpahan di dalam Kristus, maka harus pakai cara Tuhan. Dengan cara Tuhan itulah kita mendapatkan perkenan Tuhan. Sesuatu yang Tuhan suka. Jadi caranya pun sesuatu yang Dia suka. Kita nggak bisa melakukan yang Dia tidak suka. Kita hanya bisa melakukan yang Tuhan suka dan Tuhan mau. Itu merupakan dasarnya. Karena itulah kalau mulai hari ini saya mau mengajak kita belajar dalam beberapa hari ini akan beberapa prinsip Tuhan. Anda mesti pegang baik-baik. Di luar prinsip Tuhan, di luar yang Tuhan mau, Tuhan tidak suka, Tuhan tidak berkenan. Dan itu yang membuat kita tidak mendapatkan apa yang Tuhan janjikan. Nah, kalau Anda mau berkata, baik, oke, saya akan lakukan yang Tuhan suka. Apa sih yang Tuhan suka? Berkaitan dengan keuangan, berkaitan dengan kelimpahan, maka dengarkan baik-baik, ini hal yang paling mendasar. Saudara harus kembalikan, nomor satunya, kembalikan apa? Perpuluhan. Nah, ini pun kasus yang ramai lagi. Orang berkata ini perjanjian lama, perjanjian baru, perdebatan di mana-mana, sampai hari ini itu orang masih debat. Terus perpuluhan diberikan kepada siapa? Boleh nggak dibagi-bagi? Mestinya tepatnya berapa? Dari penghasilan kotor atau bersih, segala macam. Potong pajak atau tidak, itu sisa makan kita atau apa. Begitu banyak pertanyaan yang menyangkut perpuluhan. Nah, saya akan coba membawa kita dalam beberapa hal dan tetap pada ujungnya kelak-kelak ketika Anda makin dewasa, saudara toh mesti ngikuti pimpinan Roh Kudus. Tetapi ada patokan-patokan yang kita bisa pegang. Dan kalau Anda pegang, Anda amanlah dalam patokan ini. Ya. Yang pertama, kita perlu mengerti soal perpuluhan. Perpuluhan itu pertama-tama muncul di Alkitab bukan pada masa Musa ketika Taurat diberikan. Banyak orang mengatakan itu adalah bagian dari hukum Taurat atau orang di dalam hukum zaman hukum Musa atau nabi-nabi. Sebetulnya tidak. Perpuluhan itu muncul jauh sebelum Taurat diberikan Tuhan kepada orang Israel. Coba lihat firman Tuhan. Kita akan lihat cukup banyak ayat pada hari ini. Kejadian pasal yang ke-14. Kejadian pasal yang ke-14. Ayat 17 sampai dengan 24. Nah, saya harap Anda mengerti bahwa Taurat diberikan zaman Musa. Abraham hidup jauh sebelum Musa lahir. Kejadian 14, judulnya pertemuan Abraham dengan Melkisedek. Setelah Abraham kembali dari mengalahkan Kedorlaomer dan para raja yang bersama-sama dengan dia, maka keluarlah Raja Sodom menyongsong dia ke lembah Syawe, yakni lembah raja. Melkisedek Raja Salem membawa roti dan anggur, ia seorang imam Allah yang maha tinggi. Lalu ia memberkati Abraham, katanya, diberkatilah kiranya Abraham oleh Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi. Dan terpujilah Allah yang maha tinggi yang telah menyerahkan musuhmu ke tanganmu. Lalu Abraham memberikan kepadanya berapa? 1/10 dari berapa? Semuanya. Berkatalah Raja Sodom itu kepada Abraham. Jadi setelah Abraham memberikan ke Raja Salem ini, ke Melkisedek, itu gambaran siapa sih? Yesus kan?
Setelah dia berikan 1/10 dari semuanya, apa yang terjadi? Hebat sekali, efeknya hebat sekali. Ayat 21, berkatalah Raja Sodom itu kepada Abram, berikanlah kepadaku orang-orang itu, dan ambillah untukmu harta benda itu. Luar biasa. Tapi Abraham mengajar kita sesuatu yang hebat hari ini. Pertama, dia mengajar bahwa ketika dia mulai mengerti akan perpuluhan, ketemu dengan Melkisedek, ketemu dengan imam yang datang memberkati dia dengan roti dan anggur. Dan Melkisedek itu lambang dari siapa? Yesus. Dia datang dengan roti dan anggur, kelak kita mengerti simbol dari apa? Tubuh dan darah Kristus. Dia datang menyongsong Abraham di lembah raja, kemudian diberikannya kepada Abraham roti dan anggur, kemudian Melkisedek memberkati Abraham. Persis itu gambaran Yesus semua. Begitu dia terima sambutan itu, dia terima roti dan anggur, dia terima blessing berkat dari Melkisedek, apa yang terjadi? Abraham memberikan 1/10 dari semuanya. Perpuluhan itu muncul pertama-tama karena orang menyadari bahwa Tuhanlah sumber berkat dalam hidupnya. Ketika dia menerima berkat rohani kepada orang atau pribadi, itulah dia harus memberikan 1/10 dari semuanya. Nangkap saudara? Tidak ada orang mengharuskan Abraham. Tidak ada hukum yang menegaskan soal itu. Tidak ada ancamannya kalau tidak diberikan. Tapi keluar dari batinnya sendiri. Saya percaya roh Tuhan di dalamnya yang menggerakkan hatinya untuk melakukan yang dia lakukan itu. Ini gambaran awalnya perpuluhan. Jangan dipikir sebagai sebuah kewajiban. Kalau dari dasarnya orang sudah berpikir ini kewajiban, itulah kesalahan yang mengerikan sebetulnya. Karena awalnya itu bukan kewajiban. Awalnya berkata, aku terima tubuh dan darah, aku terima blessing, aku terima berkatnya, ini milikku dari Tuhan, ini berkat dari Tuhan. Orang merasa dia diberkati Tuhan, dan diberikan roti dan anggur, maka dia punya dorongan muncul berkata, aku berikan kembalikan 1/10 dari semuanya. Dan yang ajaib adalah, begitu dia berikan 1/10 dari semuanya, Raja Sodom datang. Dia berkata, Abraham, itu orang-orang yang engkau telah bebaskan, kembalikan kepadaku, itu rakyatku. Dan ambil semua harta itu. Bayangin saudara. Dari sisi Tuhan, dia ingin membuktikan kepada Abraham dan semua kita, kalau engkau tahu diri nih kasarnya nih, bahwa aku yang memberkati engkau, aku berikan engkau blessing spesial, aku beri engkau roti dan anggur, aku tumpangkan tangan, kedangkan tangan memberkati engkau, aku sambut engkau di lembah raja. Kalau engkau seperti Abraham, tahu diri, harta tidak akan menjauh daripadamu. Mau diberikan semua. Hebatnya, Abraham bukan orang yang tamak. Coba lihat akan kisah ini. Ayat berikutnya. Tetapi kata Abraham kepada raja negeri Sodom itu, aku bersumpah demi Tuhan Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi, aku tidak akan mengambil apa-apa dari kepunyaanmu itu, sepotong benang atau tali kasut pun tidak, supaya engkau jangan dapat berkata, aku telah membuat Abram menjadi kaya. Kalau aku, jangan sekali-kali hanya apa yang telah dimakan oleh bujang-bujang ini, dan juga bagian orang-orang yang pergi bersama-sama dengan aku, yakni Aner, Eskol, dan Mamre, biarlah mereka itu mengambil bagiannya masing-masing. Abraham berkata, oke, disediakan ini kelimpahan buat aku, tapi dari tangan yang Tuhan tidak suka.
Dan dia berkata, kalau aku terima milikmu, engkau akan berkata, engkau yang menjadikan aku kaya. Dia ngerti hatinya Raja Sodom. Dia berkata, aku tidak akan ambil. Tapi bujang-bujang ini dan orang-orang yang membantu aku, silahkan mereka ambil bagiannya. Bagiku, aku tidak akan ambil sama sekali. Bukan karena tidak bisa, tapi dia tidak mau, saudara. Ini loh, orang yang kenal Tuhan. Dia bahkan tahu kapan dia mengambil, kapan dia menolak. Orang yang tidak kenal Tuhan seperti Gehazi, tidak tahu kapan dia menolak dan kapan dia menerima. Waktu Elisa menolak, Gehazi mengambilnya dan kusta kena seluruh tubuhnya. Tapi Abraham mengerti, ada waktu buat aku mengambil, ada waktu aku berkata, no thank you, tidak usah. Dan itu yang rupanya dihargai oleh Tuhan. Lihat ayat berikutnya di pasal yang ke-15. Pasal 15. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan. Jangan takut Abraham, akulah perisaimu. Dan Tuhan berkata, upahmu akan apa? Sangat besar. Upahmu akan sangat besar. Orang yang tahu persis kapan dia memberi, kapan dia mengambil, kapan dia menolak, kapan dia menerima, itu orang yang kenal dengan Tuhan. Dan saat Tuhan melihat akan hati Abram, hatinya senang. Dia berkata, aku perisaimu. Selubungan, aku perisaimu. Dan Tuhan berkata, jangan takut Abram, upahmu sangat besar. Perpuluhan itu lahir dari penyembahan, bukan kewajiban. Pertama-tama perpuluhan diberi karena sebuah rasa respek dan hormat kepada imam besar, kepada Tuhan, kepada Yesus sebenarnya. Kalau orang berkata, aku boleh enggak tidak memberi, itu adalah bentuk dari respek yang kurang terhadap Tuhan. Kalau sungguh hidup kita mengasihi Tuhan, dan sungguh ada rasa hormat kita kepadanya, perpuluhan itu diberikan karena respek kita, karena hormat kita, dan pengakuan bahwa Tuhanlah yang memberkati aku. Pertama-tama itu bukan kewajiban, saudara, tapi hati kita yang nyembah kepada Tuhan. Yang berikutnya, dalam zaman Musa, maka diatur tentang perpuluhan itu. Lihat dalam Ulangan pasal yang ke-14. Kitab Ulangan pasal yang ke-14. Ayat 22 dan ayat yang ke-23. Muncul di sini dengan tujuan untuk apa sebetulnya? Ulangan 14 ayat 22 dan 23. Ini nilai ya, ini value dari perpuluhan. Saya tidak mengajarkan perpuluhan dalam bentuk suatu hukum. Kalau Anda tidak melihat ini gini, kalau engkau tidak bisa melihat nilainya, Anda akan bergeser pada kewajiban. Dan akan terjadi perbantahan dalam hal detailnya karena engkau berkata ini kewajiban. Tapi kalau kita melihat nilainya, value-nya, engkau berkata apapun yang Tuhan mau, aku akan lakukan. Itu yang Tuhan suka. Jadi saya tidak ingin bergeser kepada aturan-aturannya, karena itu bicara soal kewajiban. Saya mau kita ngomong dari hati ke hati. Saya mau bicara dengan hatimu, dan perpuluhan biar lahir dari hati kita. Ini ada sisi value dari perpuluhan. Ulangan pasal yang ke-14, ayat 22 dan 23. Haruslah engkau benar-benar mempersembahkan 1/10 dari seluruh hasil benih yang tumbuh di ladangmu, tahun demi tahun. Di hadapan Tuhan Allahmu di tempat yang akan dipilihnya untuk membuat namanya diam di sana. Haruslah engkau memakan persembahan persepuluhan dari gandummu, dari anggurmu dan minyakmu, ataupun dari anak-anak sulung lembu sapimu dan kambing dombamu. Supaya apa kita harus mengembalikan perpuluhan itu? Baca sama-sama 2, 3. Supaya engkau belajar
untuk selalu apa? Takut akan Tuhan Allahmu. Itu ngajari takut akan Tuhan sebetulnya. Itu lagi-lagi pertama-tama bukan kewajiban, tapi ngajari kita takut akan Tuhan. Pertama-tama lahir karena sebuah penyembahan. Lahir karena respek yang besar kepada imam besar. Lahir karena kita berkata, aku mengakui semua yang aku terima itu berkat Tuhan. Lahir dari situ. Tapi dalam waktu berjalan Tuhan berkata, ini baik kalau ini dihukumkan sebagai bagian dari hukum Tuhan, supaya mengajari kita selalu takut akan Tuhan Allah kita. Jadi mengembalikan perpuluhan, mengajari kita takut akan Tuhan. Repot sih, ngitung, gitu, berapa dan sebagainya. Tapi teknis itu masalah berikutnya sih, masalah hati. Orang bertanya, dari gross atau dari net, dari kotor atau dari bersih, mau dari kotor, mau dari bersih, dari setengah kotor, setengah bersih, tergantung hatimu kok. Kalau engkau tidak rela, engkau mau perhitungan dengan Tuhan, ya perhitunganlah. Tapi sebetulnya teknis itu dengan gampang selesai di sini loh, di hati saudara. Hatimu beres dengan Tuhan, mau nyembah, engkau nyembah aja. Toh ada hukum tabur tuai. Ya kan? Memberi seberapapun, engkau akan tuai lebih banyak lagi kan? Nggak masalah sebetulnya. Asal hati kita beres di awalnya. Tapi kalau di awal sudah banyak pergulatan yang mengerikan dan tidak beres, ya akan masalah. Nah, kita sudah belajar, perpuluhan itu muncul sebelum Taurat, kemudian muncul lagi pada waktu Taurat diberikan, tujuannya mengajar kita takut akan Allah, lalu orang berkata, ya itu kan di perjanjian lama, karena selalu orang mengacu kepada Maliaki 3 ayat 10. Dan di banyak gereja ada kotak persembahan di depan dengan tulisan Maliaki 3 ayat 10 dan kebanyakan kosong dalamnya, saudara. Sebagian orang memberi sih, tapi enggak sebenarnya. Karena enggak benar-benar diajarkan. Lalu orang berkata, oh, itu kan Maliaki, kan perjanjian lama. Orang Kristen paling pinter milih-milih. Mau berkata, mari kita bakar perjanjian lama, enggak berani berkata, oh itu firman Tuhan. Tapi kalau ada yang memberatkan, kita berkata, oh itu perjanjian lama. Orang lompat ke perjanjian baru. Oh ada perjanjian baru, itu tradisi Yahudi. Ya buatlah Alkitab sendirilah. Orang Kristen paling pintar milih untuk mencoba untuk siksak, menghindari hal-hal yang dianggap memberatkan dia. Kalau Anda boleh merampingkan isi Alkitab, akan ramping sih. Yang berat-berat, yang bersalah dibuang semua, ganti yang enak-enak. Lahirlah para umat penghuni kekal neraka, saudara. Iya kan? Nggak bisa. Tapi memang seringkali sikap hati kita nggak benar. Selalu kita mengatakan bahwa itu perjanjian lama dan itu merupakan lagu yang kuno banget. Dan orang berkata, mana mungkin di perjanjian baru ada. Itu kan Maliaki, mentok Maliaki selesai dan tidak pernah muncul lagi perpuluhan. Oh kita nggak lagi perpuluhan kok, seluruhnya bagi Tuhan. Tahu artinya? Seluruhnya bagiku. Itu seperti orang, saudara ngerti itu ada 3 orang lagi berkumpul, orang Cina, orang Indonesia, sama orang Yahudi. Ya kan? Orang Indonesia berkata begini, orang Indonesia itu paling murah hati sih sebetulnya. Dia buat garis. Dia berkata begini, aku akan lemparkan uangku. Yang melampaui garis ini adalah milik Tuhan. Yang apa itu? Di dalam garis itu milikku. Maka dia ambil uangnya, dia lempar begini. Kepelanting tuh saudara. Gitu. Sebagian lompat lewat garis milik Tuhan. Yang dalam garis miliknya dia. Dia bilang, loh aduh baik kan, yang kepelanting sana disetil malaikat Tuhan yang ambil, yang ini enggak. Tapi kalau ngelemparnya begini, dengan harapan tidak terpelanting, tapi uangnya kepelanting. Orang Cina lain lagi. Dia bilang dia buat lingkaran kecil. Dia bilang aku akan lemparkan begini, yang jatuh di luar itu milikku, yang di dalam
milik Tuhan, katanya. Tuhan mau kan dia bisa sedot kan, dia lempar begini. Jatuh. Lemparnya begini kan keluar, saudara. Tapi ada 1-2 yang keplanting masuk ke dalam. Yang ke dalam milik Tuhan, lebih sedikit lagi. Orang Yahudi berkata gini, saya nggak maulah garis atau lingkaran, nggak perlu. Gua lempar ke atas. Yang dia mau ambil, biar dia ambil. Yang tidak mau kembali kepadaku. Bilang aja, pelit. Ya lempar, ya pasti balik lah. Dia bilang, yang Tuhan mau biar dia ambil, yang nggak mau dikembalikan ke aku. Ya balik lah. Masalahnya itu di hati kita ini, saudara. Iya kan? Hati kita ini sudah kacau nih. Makanya di awal tadi saya berkata, perpuluhan itu pertama-tama bukan kewajiban, tapi penyembahan kita. Sadar, ada Dia yang memberi roti anggur memberkati kita. Tuhan, berarti aku mesti memberikan 1/10 dari semua. Yang kedua, esensinya di dalam Taurat dikatakan untuk mengajari kita takut akan Tuhan. Tapi toh orang akan berkata, itu kan perjanjian lama. Kenapa khotbah Daud dan Goliat? Kenapa khotbah Adam dan Hawa? Kenapa khotbah Ishak yang makin kaya dan kian lama kian kaya? Itunya suka. Tuhan membuat tuanku Abraham menjadi sangat kaya, di garis bawahi. Itu kan perjanjian lama. Kenapa kita mesti bawa-bawa dalam hidup kita? Kenapa enggak kita berkata, mari buang perjanjian lama? Yesus berkata, seorang ahli Taurat yang menerima kebenaran, seperti membuka perbendaharaan yang lama dan yang baru. Jangan dikira berlian produksi tahun ini jauh lebih bagus dibandingkan produksi sekian abad yang lalu. Ada perbendaharaan lama dan perbendaharaan yang baru. Dua-duanya kekayaan sorgawi. Makanya ada perjanjian lama, ada perjanjian baru, karena orang tidak pernah bisa memisahkan itu satu dengan yang lain. Tapi seringkali kita kan perlu dipuaskan. Apa buktinya bahwa itu di perjanjian baru ada? Saya beritahu, Yesus nyebut soal itu. Kalau yang masih percaya Yesus Tuhan, mari buka Matius 23. Matius 23. Ayat 23. Matius 23 ayat yang ke-23 juga. Matius 23 ayat 23. Dia berkata, celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik. Sebab, perhatikan, perpuluhan dari selasih, adas manis, dan jintan kamu bayar. Tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Lalu kemudian dia ngomong begini, perhatikan baik-baik. Yang satu harus dilakukan, apa itu? Perpuluhan tadi. Yang lain, yaitu apa? Keadilan, belas kasihan, dan kesetiaan, jangan diabaikan. Dia ngomong kok. Yang satu harus dilakukan. Kalau dia berkata harus, ya harus. Jangan dikatakan, oh harus artinya terserahlah engkau. Enggak ada itu. Harus ya harus, saudara. Ya, dia clear sekali. Dia berkata, kamu ngomong tentang perpuluhan ini, tapi kamu mengabaikan ini. Dia bilang jangan. Yang satu harus dilakukan, yang lain jangan diabaikan. Dua-duanya ada. Jelas toh, Yesus tidak menyangkali bahwa itu perlu kan? Bahwa itu memang bagian dari apa yang Tuhan. Di dalam kehidupan kita ini, seringkali itu jadi barometernya. Ada banyak orang yang punya kesaksiannya ketika sudah
ekonominya mulai goyang, maka yang dicek sama dia pertama-tama itu perpuluhannya. Lihat seperti apa. Kalau tidak beres, yang ngerti bahwa dari sini aku melakukan sesuatu yang salah. Jadi itu sebagai salah satu ukurannya itu dia begitu. Menurut saya betul juga. Dan betul juga kan membuat kita belajar takut akan Tuhan. Ya. Saya berdoa, Anda kembalikan perpuluhan. Kalau engkau mau diberkati, kembalikan perpuluhan. Jangan engkau simpan untuk dirimu sendiri. Gawat. Saya pernah punya pengalaman. Ini sekian tahun lalu sebelum saya kawin. Hari-hari itu kami lagi persiapan mau menikah. Saya nggak punya uang. Saya sudah mulai pelayanan keluar. Dan tiba-tiba berkat itu mulai mengalir. Berkat mulai mengalir, kebutuhan banyak sekali. Dulu saya nakal. Ini anak uang. Harusnya kan perpuluhan saya kembalikan. Saya ngomong, Tuhan, Kau mengertilah. Selalu kita berkata, Allah mengerti, tapi aku tak peduli. Dia peduli, kita nggak pedulilah. Aku mengerti, tapi tak peduli. Kita kan gitu kita. Kalau Allah mengerti, Allah peduli. Kalau kita mengerti, tapi nggak peduli. Jadi saya bilang begini, Tuhan, saya perlu nih Tuhan. Sorry ya, saya pinjam dulu untuk beli ini. Dia belum ngomong apa-apa, saya jawab, ya tidak apa-apa. Saya pakai duitnya, saudara. Saya pakai itu uang Tuhan. Beberapa kali sampai numpuk uang cukup besar waktu itu. Itu zaman kira-kira hampir 20 tahun lalu. Lama. Saya masih ingat sampai sekarang. Nah, setelah beberapa saat, satu hari saya diundang ke Jawa Timur pelayanan, ke kota Situbondo. Ada persekutuan doa di situ. Pada waktu itu di bawah bimbingan MDC Situbondo itu. Tempatnya Pak almarhum Yeremia Rim melayani itu persekutuan di bawah MDC. Saya dengan teman saya, hamba Tuhan, saya di Surabaya nginep di rumah teman saya, hamba Tuhan ini. Dan selesai, itu kan kok di apa itu, kebaktian di bawah, di lantai gitu. Sepatu di luar semua. Saya taruh sepatu saya di luar. Sepatu saya nggak bagus sih. Cuma sepatu saya ini gawat, saudara. Kaki saya ini tengahnya lebar. Jadi untuk beli sepatu di Indonesia, susah saya. Karena ukuran yang saya ada ini, langka banget lah pokoknya. Nyaris saya nggak bisa dapat. Jadi kalau saya beli sepatu, saya keluar. Kalau di Jepang saya suka banget. Karena itu sepatu untuk jalan, enak, dan ukuran saya mereka punya. Jepang kan kakinya juga lebar karena apa? Suka jalan, jadi semua begitu semua. Saya bukan karena suka jalan, memang dari sononya begitu. Taruh di luar, habis kebaktian, semua oke, kami makan, keluar kan, saudara. Sepatu kanan saya masukkan ada, yang kiri enggak ada. Ada teman orang Surabaya, sepatu kirinya ada, kanannya kagak ada. Jadi itu ada orang ngambil rupanya. Salah ngambil, saudara, ngerti nggak? Salah ngambil, tidak sepasang. Tapi dua yang mirip, salah ambil. Dia juga konyol tuh, nggak bisa untuk apa-apa itu. Dicari di mana-mana, apakah mungkin dimakan anjing atau apa. Dicari, yang punya rumah malu banget. Cari sampai di selokan-selokan, tidak ada. 1 jam lebih kami cari, dan tidak ada. Dan begitu nggak ada, ya sudah pulang. Dengan apa saya pulang? Tanpa alas kaki. Saya ambil satu untuk kenang-kenangan, saya pakai. Saya masuk mobil teman saya, balik ke kota Surabaya. Sampai di rumahnya, saya terus terang berlutut. Saya berdoa, Tuhan, kenapa kok bisa begini? Mestinya kan kau suruh malaikat kecil satu duduin sepatu kan nggak mungkin hilang lah. Kok bisa hilang? Terus Tuhan berkata,
kamu ambil milikku. Kapan? Orang kalau ngambil itu selalu tidak berasa. Kapan? Dia bilang, kamu makan perpuluhan. Kaget. Loh, kan aku sudah ngomong. Dia bilang, ngomong tapi tidak izin. Sama aja. Ngomong sendiri, jawab sendiri. Wah, saya bertobat. Besoknya saya pelayanan, saudara. Saudara ngerti nggak? Saya pelayanan pakai sendal. Karena sepatu teman saya itu nggak muat. Sendal jepit itu loh, saudara. Bayangin. Dan saya khotbah di satu rumah. Yang sekarang kalau Anda tahu Bon Cafe di Manyar itu kan ada Bon Cafe kan, kalau orang Surabaya tahu. Ada rumah gede di situ. Itu persekutuan di situ. Hari Minggu loh. Milik Betani. Di situ jam 10. Saya malu banget. Saya ngomong sama teman saya, antrin saya telat. Supaya apa? Orang kebaktian semua. Saya masuk belakangan, habis khotbah, cabut kabur. Sendal jepit. Sendal jepit. Dan saya buat itu loh, saudara. Sendal jepit. Saya datang telat menjelang firman. Saya taruh sendalnya, saya masuk. Kan dia duduk di bawah juga. Saya khotbah selesai. Saya nggak ngomong apa-apa. Amin, kabur. Cepat-cepat pamit. Mau diantar keluar, nggak usah diantar. Harus sampaikan aja. Sendal jepit keluar. Orang akan ngomong apa? Untung nggak di gereja. Gimana kalau pagi itu saya khotbah di gereja? Anda bisa kebayang nggak? Berdiri sambil pakai sendal jepit begitu. Wih, apa Yohanes Pembaptis abad 20? Kacau. Malu banget. Saya balik ke rumah teman saya. Saya berlutut lagi, saya berdoa. Tuhan, apa yang harus aku buat? Dia bilang, kembalikan perpuluhan. Waktu itu kami belum bergereja. Saya hitung semua, saya masih ingat, saudara. Berapa yang saya pakai, untung. Masih ingat. Dari persembahan yang saya terima hari itu, saya ambil semuanya, nyaris habis. Saudara. Jadi ini satu saya masukin amplop. Saya nangis, saya bilang, Tuhan ampuni aku. Saya angkat di depan Tuhan. Saya bilang, ini milikmu Tuhan, aku kembalikan. Dan dia ngomong begini, aku bilang gini, Tuhan, aku berikan ke siapa ini? Aku salurkan ke siapa? Tuhan ngomong, hambaku yang punya rumah ini, dia lagi tidak punya duit. Berikan ke dia. Saya keluar dari kamar, saya ketuk kamarnya dia. Terus dia keluar, kami ngobrol di ruang tamunya dia, rumahnya kan kecil. Saya duduk menghadap ke arah luar. Teman saya menghadap ke arah dalam. Jadi kalau dari halaman ada orang masuk atau orang lewat di kampung itu, saya bisa lihat. Saya ngomong sama dia, peristiwa sepatu itu, dia bilang, aku salah di depan Tuhan. Aku ini mau kawin, dan kemudian ternyata aku pakai uang ini untuk kepentinganku sendiri. Aku yang salah di depan Tuhan. Dan Tuhan tegur, aku bertobat. Dan aku bilang, aku ada uang ini sekarang. Ini bukan uangku, ini miliknya Tuhan. Tapi Tuhan berkata, Tuhan mau aku berikan ke kamu. Saya taruh, dia gak mau terima. Dia sungkan, dia bilang, kamu mau kawin, kamu tidak punya duit, sepatu juga hilang. Dan dia bilang, memang saya nikah dengan sederhana banget. Saya buatin jas itu ya. Kalau Anda tahu Semarang, Anda tahu pasar Johar itu, saya buat di situ, saudara. Dan jas saya itu harganya tahu, Rp50.000. Murah banget. Saya punya banyak cerita begitulah. Bagus juga mengingat-ingat masa lalu itu, bagus juga. Supaya tahu diri gitu ya, baguslah. Dan pada waktu itu ketika saya ngomong itu, dia nggak mau terima. Dia bilang, enggak, aku nggak mau terima. Dia bilang, aku nggak mau terima. Padahal sebetulnya waktu itu saya juga ngomong sih, aku ini perlu uang untuk beli perabot meja kursi tamu untuk rumahku yang baru. Kosong, aku masih perlu satu perabot untuk meja kursi itu. Aku perlu itu. Tapi Tuhan berkata, kamu ambil milikku, kamu ngerampok, kamu salah. Aku mau bertobat,
Dan Tuhan ngomong, aku harus berikan uangnya ke kamu. Dia tidak mau terima. Dia bilang, kamu mau kawin, kamu tidak punya uang, sepatumu hilang. Dia bilang, ayo kita pergi ke toko, kita beli sepatu buat kamu. Saya bilang, enggak. Ntar kamu pulang bagaimana? Pulang ya aku pinjam atau beli sendal jepit lah, aku bilang. Sorenya saya pulang, mau naik travel, saya bilang. Naik travel aja, kalau udah naik pesawat, saya bilang. Pakai sendal jepit, biarin, duduk belakang, nggak ada orang tahu. Kecuali turun, orang bilang, aneh nih orang pergi pakai sendal jepit. Tapi ya, itu kondisinya saya bilang. Dan saya di rumah tidak punya sepatu lagi, bilang. Itu satu-satunya yang saya punya. Jadi dia nggak mau terima. Itu uang di meja di depan dia. Kami cerita, ngobrol, dia pernah punya pengalaman yang sama. Kami cerita, sharing. Kira-kira jam 12 siang. Atau lebih mungkin, saya lupa. Ada orang itu datang. Masuk ke halaman rumah teman saya ini. Ini orang Surabaya. Tidak ngerti apa-apa soal yang saya alami. Dia masuk, dia bawa bungkusan. Dari wujudnya saya teriak, sepatu datang! Teman saya kan nggak lihat apa-apa. Dia bilang, ngawur, waras katanya gitu. Stres ya, sepatunya hilang. Enggak lah, kamu nggak percaya, Tuhanku luar biasa. Sepatu datang. Itu orang ketuk pintu. Teman saya kaget. Kenal rupanya. Terus dia bilang, lu kenapa? Aku ini diutus satu orang ibu yang tidak tahu sama sekali. Dia ngomong tadi pagi digerakkan Tuhan. Beliin Pak Petrus Agung sepatu. Tapi disuruh nyoba dulu. Cukup tidak? Itu masalah, saudara. Karena saya tahu ukuran kaki saya ini aneh. Kalau Anda ngerti ukuran ada triple A. Itu kalau Anda tahu tuh yang EEE3 itu lebar tengahnya. Kalau beliin saya harus yang EEE3. Susah, cari susah, saudara. Kalau Anda ke Jepang boleh lah. Itu triple E, susah banget. Jadi saya bilang, puji Tuhan. Dia bilang, Pak disuruh coba. Saya bilang, aduh. Saya bilang, ini beli di mana? Di Surabaya. Saya bilang, mana mungkin. Saya tahu itu sepatu ada. Ya semua sepatu ada mereknya, tapi Anda tahu maksud saya. Itu sepatu bermerek lah. Mana ada sepatu nggak bermerek? Adalah entah Johnny, entah Amir, itu ada mereknya semua. Jadi saya buka dengan pesimis sebetulnya bahwa itu cocok buat kaki saya. Saya pakai kaos kaki, terus saya ngomong dalam nama Tuhan Yesus, ngomong di hati lah. Saya bilang, Tuhan kalau ini daripadamu, saya coba pas, saudara. Enak lagi. Saya kaget karena kok bisa dapetin. Dari kok tahu dia. Rupanya Tuhan mengerti hati seorang hambanya mencuri perpuluhan dan bertobat di hadapan Tuhan. Dan begitu dia lihat, pas saya coba jalan, enak saya berkata gitu. Teman saya langsung sambar itu uang di mejanya. Buat saya kalau begitu. Saya bilang begini, kamu tuh jangan sok. Tuhan bilang kamu nggak punya duit, nangis saudara. Dia bilang bener. Sebelum kamu ketuk pintu tadi, aku baru runding sama istriku. Makan siang nanti, kamu mau tak kasih makan apa? Kami nggak punya uang sama sekali. Saya bilang miskin, sombong ya kayak beginilah, saya berkata begitu. Dia ketawa karena kami cukup dekat lah, saudara. Dia ketawa ngakak, dia panggil istrinya, dia bilang, "Mah, Tuhan kirim berkat." Istrinya kaget. Dengar cerita dia bengong, dia lihat, "Oh bisa ya?" Tuhan. Saya pulang sampai rumah, saya diberitahu bahwa ada orang hari yang sama digerakkan Tuhan ngomong, perabot ruang tamunya, aku yang belikan. Jadi aku nggak perlu keluar uang lagi. Yang tadinya mau pinjam lagi dari Tuhan. Tanpa bunga lagi. Bukan pinjam lah, merampas miliknya Tuhan. Nggak jadi. Oh bisa. Itu pengalaman cukup sekali buat saya. Bekas sampai hari ini. Bekas sampai hari ini. Belajar takut akan Tuhan. Banyak orang punya pengalaman berkali-kali kagak bertobat juga. Saya nggak ngerti lagi itu.
Tapi saya pernah dididik Tuhan satu kali. Sejak hari itu saya bilang, Tuhan, aku tidak berani main-main. Apapun yang Tuhan berikan dalam hidupku, aku tahu semua aku menyelesaikan. Tentu hari-hari seperti ini, sekarang ini, kami bukan lagi hanya main di perpuluhan, saudara. Tapi kami bergerak lebih dari itu. Tapi anyway itu merupakan start yang bagus. Kalau saudara bisa mendisiplin dirimu, bukan supaya gereja tambah kaya, bukan. Tapi ini masalah pribadimu dengan Tuhan. Saya mau terus terang. Mungkin Pak Adi apa ya ngajar sini ya? Minggu depan ya Pak Adi Sutanto. Anda akan suka pengajar beliau. Dia ketua sinode kan. Dan terus terang sampai hari ini gereja kami kontribusi perpuluhannya terbesar untuk sinode. Ya, sampai hari ini. Satu hari saya masih ingat, tanya beliau kalau nggak percaya. Dia buka pembukuan di depan saya. Dia lihat kontribusi kami gede sekali. Dan sering kali terus terang, saudara, semua yang lain digabung jadi satu. Itu masih nggak bisa ngalahin kami satu. Segede itu kalau mau tahu. Gede. Gede. Tapi saya nggak mau cerita, nanti Anda pengen buka gereja semua kan salah. Kalau hanya faktornya itu salah besar. Gede sih. Dia ngomong ke saya begini, apa usulanmu untuk penggunaan keuangan sinode? Saya bilang, saya kan bukan pengurus sinode. Ya, beliau berkata, menurut saya fair karena kamu memberikan kontribusi terbesar untuk sinode. Dan ini yang saya katakan, Pak, kami lakukan karena kami nyembah Tuhan, bukan karena kewajiban. Begitu uang kami lepas dari tangan gereja, itu tanggung jawab pengurus sinode. Aku tidak mau campur tangan sebab itu bukan uang kami. Secara manusia mungkin bisa dibenarkan, tapi di depan Tuhan kami tidak mau melanggar apa yang Dia tetapkan. Bapak dan pengurus yang berhak ngatur, saya nggak ikut. Tanya beliau, sampai detik ini tidak pernah saya usul, begini dong, pakai untuk ini dong, kalau enggak gue nggak ngasih loh. Kenapa? Sebab itu bentuk penyembahan di depan Tuhan. Tangkap saudara, Tuhan itu mau begitu. Yesus berkata, satu harus dilakukan, yang lain jangan diabaikan. Lihat beberapa ayat lagi sebelum kita selesai. Ibrani pasal yang ke-7. Surat Ibrani pasal yang ke-7. Ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Ibrani 7 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Sebab Melkisedek adalah Raja Salem dan Imam Allah yang Maha Tinggi. Ia pergi menyongsong Abraham ketika Abraham kembali dari mengalahkan raja-raja dan memberkati dia. Kepadanya pun Abraham memberikan berapa? 1/10 dari semuanya. Menurut arti namanya, Melkisedek adalah pertama-tama Raja Kebenaran dan juga Raja Salem, yaitu Raja Damai Sejahtera. Ia tidak berbapa, tidak beribu, tidak bersilsilah, harinya tidak berawal dan hidupnya tidak berkesudahan. Dan karena ia dijadikan sama dengan anak Allah, ia tetap menjadi imam sampai selama-lamanya. Camkanlah betapa besarnya orang itu yang kepadanya Abraham bapak leluhur kita memberikan 1/10 dari segala rampasan yang paling baik. Dan mereka dari anak-anak Lewi yang menerima jabatan imam mendapat tugas menurut hukum Taurat untuk memungut 1/10 dari umat Israel, yaitu dari saudara-saudara mereka, sekalipun mereka itu juga keturunan Abraham. Tetapi Melkisedek yang bukan keturunan mereka memungut 1/10 dari Abraham dan memberkati dia walaupun ia adalah pemegang janji. Memang tidak dapat disangkal bahwa yang lebih rendah
diberkati oleh yang lebih tinggi. Ayat 8 perhatikan. Dan di sini, garis bawahi kata di sini, manusia-manusia fana menerima persepuluhan. Dan di sana siapa? Ia, huruf besar, yang tentang dia diberi kesaksian bahwa ia apa? Hidup. Siapa ia ini? Yesus. Maka dapatlah dikatakan bahwa dengan perantaraan Abraham dipungut juga persepuluhan dari Lewi yang berhak menerima persepuluhan. Sebab ia masih berada dalam tubuh bapa leluhurnya ketika Melkisedek menyongsong bapa leluhurnya itu. Ayat 8 perhatikan. Dan di sini manusia-manusia fana menerima persepuluhan dan di sana ia. Apa artinya? Di sini artinya sekarang, pada masa ini juga. Ibrani ditulis sekian puluh tahun setelah Yesus. Jelas itu perjanjian baru. Hidup pada zaman Kisah Rasul. Surat itu muncul dan berkata di sini artinya sekarang, pada masa ini juga. Sekian puluh tahun setelah Yesus, manusia-manusia itu menerima perpuluhan, tapi di sana ia menerima. Jadi ini hukumnya. Ketika engkau mengembalikan perpuluhan pada hari ini, engkau datang ke Tuhan, engkau berkata, Tuhan, aku kembalikan perpuluhan. Bukan seperti orang Yahudi dilempar ke atas. Yang Tuhan mau ambil-ambil, yang tidak mau dikembalikan ke bawah. Bukan begitu. Tapi ketika Anda mengembalikan lewat hamba Tuhan atau gereja Tuhan. Karena perpuluhan itu untuk makan sebetulnya. Waktu engkau kembalikan perpuluhan itu, maka di sini itu manusia yang terima kenyataannya. Ya toh? Manusia terima. Tapi detik yang sama, di sana dia yang menerima. Jadi nggak main-main. Kalau kita kebiasaan tidak mendisiplin diri kita dalam hal seperti ini, kita mencoba untuk berbuat semua seperti yang kita suka, bahaya loh saudara. Sebab kalau di sini tidak diterima, di sana dia juga tidak menerima. Di sini sekarang pada masa ini juga seseorang menerima perpuluhan, tapi sebetulnya detik yang sama naik ke atas, dan di sana ia. Dan begitu Tuhan melihat itu, hatinya disukakan. Itu sebuah perkenan Tuhan akan engkau dapatkan. Dan orang yang berkenan Tuhan itulah yang akan diberkati Tuhan. Yang diperkenan dia memberikan hikmat, pengetahuan, dan kesukaan. Dan orang harus menghimpun dan diberikan kepada orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Saya berdoa, kembalikan perpuluhanmu. Ayo yang tukang utang-utang, sepatumu hilang, sendalmu hilang, semuanya hilang, pacarmu hilang, semuanya hilang. Kembalikan apa yang jadi milik Tuhan. Berlianmu hilang, tabunganmu hilang, semuanya hilang. Kembalikan ke Tuhan. Bertobat, paling bagus bertobat. Oh Tuhan, sekali ini saja, jangan suka tawar-menawar dengan dia. Sebab nanti ketika berkatnya Anda minta, oh Tuhan berkatnya aku sekarang. Jangan deh, lain kali ya, lain kali. Gitu. Ukuran yang kamu pakai akan diukurkan kepadamu. Alright, mari berdiri sama-sama. Haleluya. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Mari sembah Tuhan siang hari ini. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Semua angkat tangan dan puji dia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak.